Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga hari kita dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Vanessa dengan NPM 20120110006. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini saya ingin berbagi wawasan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia secara sederhana dan evaluasi hasil simulasi sidang kelompok saya mengenai pengujian pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial terhadap pasal 28C ayat 2, 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Ridwan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi telah ada sejak tahun 2003 dan telah resmi menjadi bahan mata kuliah, tepatnya pada tahun 2005. Mahkamah Konstitusi ini memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Adapun kewenangan MK tertuang sebagaimana dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang dapat kita jelaskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, ada juga berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Beberapa undang-undang lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya, yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan juga DPRD. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Adapun yang menjadi kewajiban MK yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban MK ini secara eksplisit tercantum dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita juga mengenal 4 kedudukan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, The Guardian of Constitution atau pelindung konstitusi. Yang kedua, penafsir tunggal. Yang ketiga, pengawal demokrasi dengan maksud agar tidak terjadi konflik. Serta yang keempat, pelindung HAM. Selanjutnya, ada pula asas-asas yang ada dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yang biasa kita kenali. Antara lain ada 7. Yang pertama, ius curia novit, yang artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas ini juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, persidangan terbuka untuk umum. Asas ini dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.
Namun, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Contohnya saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, di mana saat itu persidangan dilakukan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Yang ketiga, independen dan imparsial. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Ini dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang ini berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik, peserta pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon, pihak terkait langsung yaitu DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan pihak terkait lain yang sedang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Yang keenam, hakim aktif dan pasif dalam persidangan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif, tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif, sebaliknya dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Dan yang ketujuh, asas praduga keabsahan atau presumptio iustae causa. Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK, yakni sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat diselesaikan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang Mahkamah Konstitusi, yakni memutus pengujian undang-undang, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil pemilu. Suatu ketentuan undang-undang yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu dia materi yang telah kami pelajari mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menarik bukan? Setelah kami mempelajari teori mengenai peradilan di Mahkamah Konstitusi, kami juga melakukan simulasi sidang permohonan pengujian undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil dari praktik simulasi sidang kelompok saya, yakni mengenai pengujian pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial terhadap pasal 28C ayat 2, 28D ayat 1, dan 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang permohonan akwo, kami bertindak selaku kuasa hukum mengajukan permohonan pengujian material pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial terhadap pasal 28C ayat 2, 28D ayat 1, dan 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun isi pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 yakni syarat untuk mengikuti pendidikan profesi pekerja sosial yang pertama, sarjana kesejahteraan sosial, B. Sarjana terapan pekerjaan sosial, atau C. Sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial. Adapun alasan atas permohonan kami, yakni diantaranya yang pertama, pasal akwo melanggar hak asasi manusia pemohon. Yang kedua, pasal akwo tidak memenuhi asas materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pasal akwo bertentangan dengan politik hukum undang-undang akwo.
Dan yang keempat, pasal Aqua menutup akses bagi warga negara untuk memperoleh hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kesejahteraan. Selanjutnya, isi dari petitum permohonan kami yakni berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. A. Primair, yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga menyatakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. B. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Berdasarkan alasan dan petitum yang kami ajukan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, sebagaimana disampaikan pada persidangan bahwa pemohon terbukti memiliki legal standing dan dalil yang diajukan telah terbukti beralasan menurut hukum. Maka dari itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian material atas pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial terhadap pasal 28C ayat 2, 28B ayat 1, dan 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah pengucapan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.